4. Aku Nova Marlina. Aku Revalia Beraldina. Aku Fatma Hussein Ramadan. Aku Nabila Fitria. Aku Niken Abdillah Putri. Oke, kali ini pada mata kuliah manajemen strategik kami akan melakukan wawancara mengenai UMKM pada Desa Gedung Budel Sukoharjo pada produksi Jenang Lestari. Selamat menonton. Oke, nah kali ini kita akan melakukan wawancara. Saat ini kami sudah bersama pemilik Jenang Lestari. Ya. Sebelumnya perkenalkan Bapak, kami dari Universitas Veteran Bangun Nusantara, program studi manajemen. Kulo Nova, Ya. Niki Renza Kulo. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak selaku pemilik Jenang Lestari ini karena sudah meluangkan waktunya. Sebelum ke pertanyaan ya Pak, Ya. mungkin sakit perkenalan dulu. Oh ya, untuk perkenalan ya saya selaku pengusaha yaitu industri kecil Jenang Dodol Lestari. Nama saya Arianto dan istri Lestari. Ya. Berarti berdua kali. Iya. Oke. Jenang Lestari ini sudah mulai berdiri sejak kapan sih Pak? Kalau untuk jenangnya di sini saya udah generasi ketiga. Oh, berarti Teman-teman ya sekitar, kalau saya pegangnya udah sekitar 20 tahun kalau saya. Lama ya Pak? Ya, udah 20 tahun. Kalau boleh cerita sedikit ya Pak, Ya. apa alasan Bapak memutuskan untuk melanjutkan usaha ini? Oh ya, kalau untuk melanjutkan usaha ini soalnya untuk dari keluarga mertua itu semua pedagang. Ada pedagang dan mungkin kita berdua yang bisa melanjutkan atau bisa untuk meneruskan usaha jenang itu. Kita langsung ke pertanyaan inti dari ini ya Pak. Ya. Dilanjutkan teman saya. Untuk pertanyaan yang pertama ya Pak, intinya kalau melihat dari beberapa tahun ke depan, apa sih Pak harapan atau visinya untuk usaha Jenang Lestari ini? Untuk usaha jenang khususnya di sini atau pada khususnya di Gedung Budel, ya misinya yang ekonomi bisa kembali seperti dulu dan untuk kedepannya bahan pokok bisa lebih murah. Oh iya, Ya. sekarang ini lebih mahal-mahalnya. Iya. Lalu target yang ingin dicapai dalam waktu dekat ini apa Pak? Kalau target sementara ini untuk tahun ke depan, yang mungkin sementara ini kita bertahan dulu. Oh Ya, iya. bertahan untuk depannya. Dan sekarang Pak, langkah apa saja yang sedang dilakukan untuk mencapai target tersebut? Kalau target mungkin kita tahun ini tidak bisa mencapai target soalnya untuk ekonomi belum stabil dan untuk kita kan biasanya untuk jenang itu biasanya kan satu hajatan, 2 liburan. Iya. Kan sekarang mungkin targetnya belum bisa, mungkin juga para pemudik belum banyak yang nggak pulang gitu loh, maksudnya ekonomi di sana juga kan langganannya biasanya pemudik untuk buat oleh-oleh gitu ya, orang-orang jauh. Selanjutnya dilanjutkan teman saya, untuk peluang dan tantangan sih Pak. Iya. Nah, menurut Bapak itu peluang usaha Jenang Lestari saat ini itu seperti apa? Peluangnya, untuk peluang kalau untuk jenang itu masih makanan tradisional ya. Mungkin seterusnya kalau jenang itu termasuk masih kedepannya masih bagus. Kalau untuk tantangan biasanya untuk bahan. Biasanya kalau untuk mau lebaran itu kan biasanya harga naik gitu. Mungkin itu yang biasanya untuk tantangannya. Dan untuk tantangan tahun ke depan mungkin juga banyaknya resepsi di gedung-gedung itu loh. Jadi mungkin berkurang untuk peminatnya. Langsung pakai catering gitu Iya, Pak? catering, tantangan untuk catering kalau untuk jenang itu. Nah, itu kan faktor dari luar ya Pak. Iya. Nah, kalau faktor dari dalamnya itu Pak, bagaimana Pak, boleh tahu apa saja kekuatan dan kelemahan usaha ini, misalnya dari segi pemasaran, keuangan, terus sumber daya manusia maupun operasional atau produksinya? Untuk kelemahan dari produk yaitu untuk produk ya, kalau untuk produk itu karena tidak ada pengawet jadinya
kurang awet ya, paling 4 hari atau 5 hari. Dan mungkin untuk kekuatan yang lain untuk biasanya perkreditan, mungkin kalau perkreditan itu biasanya kalau dulu pas ekonomi bagus itu biasanya kita ngambil untuk core dan gabungan. Tapi kalau biasanya teman-teman kalau ekonomi lagi sulit, stop dulu biasanya itu. Jadi kita ngedem dulu lah, nanti kalau pengen target kita ngambil gitu, biasanya gitu. Jadi menentukan kalau kita pasar rame, kita bisa maju atau pinjam gimana biasa. Tapi kalau pas musimnya lagi adem juga kita ngerim biasanya gitu. Ya. Selanjutnya akan disampaikan Ya. selanjutnya Pak. Ya. Strategi pengusahaan. Nah, selama menentukan strategi usaha ini biasanya Bapak itu mempertimbangkan apa saja supaya tujuan yang diinginkan Bapak itu bisa tercapai. Kalau untuk strategi pemasaran ya. Ini pengusahaan itu. Merumuskan usaha yang Merumuskan usaha. dan tercapainya Pak. Kalau merumuskan biasanya kita itu menggandeng rekan-rekan, biasanya kan ada teman-teman yang offline, online tapi ngambilnya dari sini. Maksudnya kalau di sini itu biasanya kalau yang dari sini enggak pernah online kalau usaha di sini. Tapi yang online malah teman-teman dari luar ngambilnya di sini. Iya, saya lakukan itu. Kalau di sini kalau di sini itu biasanya selain menu juga kita sistemnya tukar beli, Mbak. Ya, jadi ngambil nanti kalau udah habis kita ganti. Sistemnya kalau di sini gitu. Tukar beli ya. Ya, saya kalau di harapan ya. Yang pertama yang saya tanyakan selama menjalankan ini bagaimana cara Bapak mengevaluasi strategi yang tidak diterapkan? Untuk evaluasi biasanya kalau kita itu dari segi pemasaran kita menjalin silaturahmi lagi ke pelanggan, dan mungkin juga evaluasinya kalau dari sini biasanya dari bahan dan teman-teman yang bekerja di sini lebih produknya lebih baik lagi. Biasanya apa yang menjadi tanda kalau strategi tersebut berhasil atau justru malah diperbaiki? Kalau berhasil biasanya kalau di sini itu misalkan satu langganan itu bisa menarik saudara atau teman-teman yang lain ke sini. Jadi menjalin hubungan, saya tanyakan bagaimana cara dengan lestari menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan juga masyarakat sekitar supaya pelanggan tetap nyaman dan mau datang lagi. Kalau di sini biasanya kalau udah langganan lama, biasanya kita menjalin silaturahmi, biasanya kalau mungkin dia punya hajatan kita datang. Pokoknya keluargaan lah kalau untuk pemasaran di sini, secara keluargaan lah, menyambung silaturahmi. Menjaga hubungan baik. Iya, menjaga hubungan baik. Mungkin itu ya Pak pertanyaan dari kita. Terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat buat kita semuanya. Sebelumnya mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Semoga Jenang Lestari ini semakin maju, terus produknya semakin dikenal oleh masyarakat luas, dan usahanya terus berkembang sampai nanti. Ya, amin amin. Ya. Wawancara kita sudah selesai. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton wawancara kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Waktunya kita pulang.